Dan secara otomatis ketika ditekan tombol tab, maka konfigurasi subnet masknya memberikan angka 255, 255, 00. Sama halnya ketika diberikan 10 di sini. Nah, ini kenapa menjadi secara otomatis diberikan subnet mask seperti ini. 255, 000. Nah, itu yang perlu kita jawab kenapa seperti itu. Halo teman-teman, kita akan membahas tentang subnet mask. Pertanyaan mendasarnya, buat apa sih subnet mask? Oke, kita akan coba bahas, tapi sebelumnya mari kita lihat dulu gambar ini. Teman-teman, kita udah tahu kalau tampilan gambar ini adalah tampilan menu yang bisa kita akses atau kita panggil dari menu pengaturan konfigurasi jaringan di laptop ataupun di PC. Nah, ini yang ditampilkan saat ini adalah konfigurasi IP kelas C. Hubungannya dengan topik kali ini tentang subnet mask. Nah, yang akan dibahas itu adalah tentang kenapa sih subnet mask ini menunjukkan angka 255-nya di sini, kemudian ada 3 lagi seperti ini. Nah, itu yang akan kita coba bedah. Dan kalau dilihat pada kelas B, ini kelas B, 255 hanya di sini. Ini cuma ada 2 ini, apa sih maksudnya? Sedangkan yang lainnya, ini angka 0. Ini angka 0 ini menunjukkan angka apa? Dan juga sama halnya dengan kelas A, ya. Jadi cuma ada di sini 255-nya. Baik, saya akan coba tunjukkan demo bagaimana mengetikkan angka IP address, lalu secara otomatis subnet mask akan dibentuk. Kita bisa masuk pada menu Open Network, kemudian di Change Adapter Setting. Nah, tepatnya di sini, Change Adapter Setting. Saya akan coba lakukan konfigurasi pada jaringan lokal kabel. Klik kanan, kemudian Properties, dan memilih untuk TCP IP versi 4. Klik Properties. Nah, yang tampil seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita lihat ada pilihan untuk pengetikan nomor IP-nya. Nah, kalau misalkan saya ketikkan IP address-nya di sini, dan di sini misalkan 192.168.2, kemudian 2. Saat menekan tombol tab, nanti otomatis akan dibuatkan subnet mask seperti ini. Nah, ini maksudnya itu ini apa gitu. Nah, itu yang harus kita pecahkan. Kemudian jika kita ganti angka 192 menjadi 191, ini kita hapus subnet masknya. Dan secara otomatis ketika ditekan tombol tab, maka konfigurasi subnet masknya memberikan angka 255, 255, 00. Sama halnya ketika diberikan 10 di sini. Nah, ini kenapa menjadi secara otomatis diberikan subnet mask seperti ini, 255, 000. Nah, itu yang perlu kita jawab kenapa seperti itu. Oke, kita akan kembali ke slide lagi. Sekarang ada 2 poin penting yang perlu teman-teman ketahui. Ini tentunya terkait dengan subnet mask. Nah, ya teman-teman, jadi poin pertama yang perlu kita ingat yang ini, bahwa nilai yang dibentuk oleh subnet mask ini itu terdiri dari 32 bit. Nah, yang mana? Yaitu yang ini. Jadi di sini ada 4 oktet. Ini merupakan kombinasi bilangan binit sesungguhnya. Jadi kalau di sini ada 8 bit, ini 8 bit, 8 bit, 8 bit, maka totalnya akan menjadi 32 bit. Itu fakta yang perlu kita ketahui bersama. Kemudian yang kedua, dipisahkan dengan tanda dot atau tanda titik pada setiap oktetnya. Nah, sama seperti pada IP address, pada subnet mask pun ketika kita melakukan konfigurasi itu dipisahkan dengan tanda titik. Nah, 2 fakta itu yang perlu teman-teman ingat dan nanti diimplementasikan ketika melakukan konfigurasi terhadap subnet mask. Oke, kita teruskan. Nah,
Jadi fungsi subnet mask yaitu untuk membedakan antara network ID dengan host ID. Saya yakin dan saya pernah jelaskan bahwa IP address itu dibedakan terdiri atas network ID dan host ID. Nah, pertanyaannya gimana caranya membedakan network ID dan host ID? Nah, caranya di dalam subnet mask network ID itu diwakili dengan bit 1. Nah, saya ulangi, di dalam subnet mask itu untuk network ID itu diwakili dengan bit 1. Kemudian yang kedua, host ID itu diwakili dengan bit 0. Nah, gimana implementasinya? Coba kita lihat gambar ini. Di sini ada konfigurasi IP, anggap saja kita tidak tahu ini kelas apa, kelas A, kelas B, atau kelas C, kita tidak tahu saja. Dan pada bagian subnet mask ini kan tadi kita udah coba. Jadi saat menekan tombol tab itu langsung mengenerate otomatis nilai subnet mask 255, 255, 255 dan 0. Nah, lalu anggap kita tidak tahu pada 192, 968, 22 ini mana yang host ID, mana yang network ID pada sebuah IP ini nih. Anggap kita belum tahu mana network ID-nya dan mana host ID-nya. Nah, dengan adanya subnet mask ini kita bisa tahu mana yang network ID dan mana yang host ID. Oke, kita lihat kaidah yang pertama. Network ID diwakili dengan bit 1. Kita tahu bahwa nilai 255 ini dibentuk dari kombinasi biner 8 bit. 1 1 1 1 1 1 1 1 8 ya. Ini ada titiknya. Jadi ini menunjukkan angka 255. Kemudian ini 255 juga dong. Maka ini pun diwakili dengan biner 1 1 1 1 1 1 1 1 1. Dan sama halnya dengan yang ketiga, ini pun diwakili dengan 1 1 1 1 1 1 1 ya. Oke, dan terakhir ini 0 sebanyak 8 bit seperti itu. Nah, kalau kita lihat kaidah di sini bahwa network ID diwakili dengan bit 1, berarti ini adalah network, ini adalah network, ini adalah network. Jadi kita bisa tahu kalau 192 ini adalah network ID. Ini network ID. Yang dua ini network ID. Dan yang ini terakhir adalah host ID. Karena nilai bit dari subnet masknya adalah 0 semua. Oke, gimana, jelaskan? Baik, saya akan berikan satu lagi contoh. Mana yang network ID dan host ID pada IP address 191.168.22. Jika kita gunakan kaidah ini lagi, bahwa network ID diwakili dengan bit 1. Nah, bit 1 ada di sini semua. Ini bit 1 semua, ini bit 1 semua. Kemudian yang ini bitnya 0 semua. Sudah pasti teman-teman bisa nebak dan bisa tahu kalau yang 191 ini adalah network, yang 168 adalah network, dan ini host ID. Jadi kita bisa tahu ini adalah kelas B dong. Yang ini kelas C. Oke, gimana, cukup jelas? Baik, kita akan pertajam lagi dengan gambar yang ketiga. Nah, ini pasti teman-teman juga udah langsung pasti tahu lah. Subnet mask yang pertama di oktet pertama bernilai 255, berarti ini bitnya 1 semua dong. Bener nggak? Ini kan 1 semua nih. Gitu kan? Yang lainnya 0. Berarti kalau ini 0 semua, maka masuk pada kaidah yang ini. Maka itu adalah termasuk pada host ID. Jadi kalau gitu 10 ini adalah network ID-nya, yang ini host ID, ini host ID, ini host ID. Maka ini pasti kelas A. Oke, mudah-mudahan ini kalian bisa jadi tahu fungsi subnet mask terhadap konfigurasi IP address pada jaringan. Oke, terima kasih. Salam inovasi, salam implementasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.